Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada hari ini keistimewaan bulan Ramadan. 2 hari berturut-turut sudah kita jelaskan. Yang pertama itu adalah puasa, yang kedua adalah tarawih. Gitu ya. Masih banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, Rasul bersabda, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah." On datang bulan Ramadan, labana swarga buka. Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah kenikmatan. Rasulullah memberitahu kita bahwa di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, pintu surga itu dibuka. Dibuka. Bukankah kita setiap saat berdoa kepada Allah agar kita bisa masuk surga? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kan gitu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Surga itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh kita. Nah, di bulan puasa ini dibuka. Artinya, kalau suatu tempat itu pintunya dibuka, maka mudah orang untuk bisa masuk. Ngirim mau masuk aman kela kok dibuka. Itu. Ayo kalau kita mau masuk surga, sekarang ini loh pintunya dibuka. Jangan di saat sudah diberi kesempatan pintunya dibuka kita tidak mau apa? Tidak mau masuk. Gitu. Jadi selama bulan Ramadan ini pintu-pintu surga itu dibuka. Semua pintu surga dibuka, bukan hanya satu. Semua pintu surga dibuka. Kesempatan. Allah sudah memberi peluang yang besar, tergantung kita. Wa ghuliqat abwaabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Bukankah kita setiap hari, setiap saat mohon perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari neraka? Di bulan Ramadan ini Allah memberitahu pintu neraka itu ditutup. Hal-hal yang mengarah kepada neraka itu ditutup, dipersempit. Yang ketiga, wasudifatis syayatin. Syaitan dibelenggu. Bapak dan Ibu, bukankah setan itu setiap saat mengganggu kita? Di sekitar kita ini ada setan, siapapun diganggu oleh setan kapanpun, dengan cara apapun, tak seorang pun bebas kecuali Rasulullah. Setan untuk mengganggu Rasul, setannya nggak bisa. Karena apa? Karena sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dan setan sudah berjanji. Di saat setan diperintah oleh Allah untuk menghormat sujud kepada Nabi Allah Adam, iblis tidak mau, diusir oleh Allah dari surga. Ada permintaan yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi keagungan dan kebesaranmu ya Allah. Setan mengakui keagungan Allah, kebesaran Allah. Demi keagungan dan kebesaranmu ya Allah, la'uwiyannahum ajmain. Aku, kata setan, akan menggoda mereka semua. Adam dan anak cucunya. Selama bulan Ramadan ini, setannya dibelenggu oleh Allah SWT. Artinya kalau orang dibelenggu itu
peluang untuk beraktivitas, ya, itu dibatasi, sangat dibatasi. Orang kalau sudah dibelenggu tidak bisa. Setan itu mengganggu kita, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari seluruh penjuru. Qala Rabbi fa bi'izzatika, ya Allah, demi keagunganmu, la ughwiyannahum ajmain, aku akan menggoda mereka semua. Bagaimana bentuk menggodanya? Ditampakkannya kemaksiatan itu dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengenakkan. Jadi kadang-kadang maksiat itu tampak nyaman. Itu yang menjadikan seolah-olah tampilannya itu enak, bagus. Itu setan. Sehingga di saat orang tidak kuat imannya, tidak teguh pendiriannya, dia hanyut. Gitu. Yang kedua, setan menggoda kita itu dengan cara apa? Memalingkan kita dari jalan yang benar. Ada orang ibadah, ibadah itu mesti benar, mesti mengikuti cara yang benar. Tapi oleh setan dibelokkan, sehingga sudah tidak berada di jalan yang benar lagi. Setan itu menggoda kita. Dalam firman Allah yang lain disebutkan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Setan itu datang kepada kita itu min baini aydihim, ada di sekitar kita, di depan kita. Artinya begini, ada ulama yang mengartikan bahwa setan itu menggoda kita dalam urusan keduniaan. Hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan, dengan alam yang kita hadapi sekarang, alam nyata ini. Proses kehidupan kita ini yang berkaitan dengan keduniaan itu diganggu oleh setan. Diganggu. Dalam kehidupan rumah tangga, ya, anak-anak kita, dalam proses mata pencaharian kita, dalam proses pekerjaan kita, dalam proses pertemanan di antara kita. Ini kan urusan-urusan yang ada di depan kita. Tidak luput, tidak ada satu sisi yang lepas dari bidikan setan. Wa min khalfihim, setan juga mengganggu kita dari arah belakang kita. Jadi arah belakang itu yakni apa? Akhirat. Jadi urusan-urusan yang ada kaitannya dengan akhirat diganggu kita oleh setan. Wa an syama'ilihim, setan juga mengganggu kita dari arah-arah wa an aimanihim, setan itu mengganggu kita dari arah-arah kanan, yakni dari hal-hal baik. Ada orang berbuat baik tapi diganggu oleh setan. Diganggu dengan cara apa? Niatnya. Ya. Ada orang sedekah, baik sedekah, tapi diganggu oleh setan. Agar berubah dari yang tadinya ikhlas menjadi tidak ikhlas. Wa an syama'ilihim, setan juga mengganggu kita dari sisi arah-arah kiri. Artinya apa? Urusan-urusan yang jelek, ya. Seperti tadi, ditampilkannya kejelekan itu dengan sesuatu yang menggiurkan. Fala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kau tidak mendapati mereka itu syakirin, orang-orang yang betul-betul bersyukur, sadar, mukmin, kan gitu ya. Jadi ini sebuah kenikmatan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Di saat bulan puasa ini surga dibuka, pintu-pintu surga dibuka. Jalan kita menuju surga ini diberi keleluasaan oleh Allah. Kalau ibarat orang dagang itu sudah diobrak, diberi bonus. Ya tergantung kita apakah kita mau memanfaatkannya atau tidak.
Pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Tetapi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita tidak perlu kecil hati. Pernyataan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa mengganggu kita dibatasi. Ada pengecualiannya. Siapa itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasi. Atau ada yang membacanya minhumul mukhlisi. Illa ibadaka, yang tidak diganggu oleh setan itu adalah hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Iman, imannya benar. Amal, amalnya benar. Akhlak, akhlaknya bagus. Bapak dan Ibu, kita berusaha agar kita tidak digoda oleh setan. Jadilah kita orang-orang hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Ayo berusaha. Semua kita berusaha. Bagaimana menjadi hamba Allah yang mukhlasin. Mukhlasin itu hamba Allah yang beriman dan imannya benar. Murni. Kemarin saya katakan bahwa murni itu 100%, tidak bisa dicampur. Iman itu tidak bisa dicampur dengan kemusyrikan. Walau sedikit. Sedikit kemusyrikan bisa merusak iman yang banyak. Gitu. Yang kedua, beramal. Beramal saleh. Kita berusaha agar amal kita ini tergolong amal saleh. Karena di saat amal kita ini tidak sampai kepada kriteria amal saleh, ya ditolak. Tak punya nilai. Gitu. Dan perangai kita menjadi orang yang punya perangai akhlak yang baik. Inilah 3 kriteria yang akan menjadikan kita orang-orang yang tidak diganggu oleh setan.